Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Direktur berdiri karena dosen biasanya begitu. Bu Direktur yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian, ini kebetulan ada teman-teman mantan rektor, mantan menteri. Mohon izin saja, ini saya ditugasi oleh Bu Direktur untuk menyamakan persepsi kita dalam sebelum kita melakukan finalisasi review dari tugas yang diberikan ke kita masing-masing. Jadi sekali lagi semoga nanti juga bisa dibuka lagi kalau sudah ada yang menyelesaikan. Kalau ada sesuatu yang mungkin dianggap ternyata tidak seperti itu. Baik, jadi mohon maaf, saya sekali lagi berdiri di sini itu hanya karena sejak awal tahun 2013 termasuk yang mengkonstruksi pertama desain dari Rispro dan beasiswa di LPDP ini, sehingga saya kira-kira perkembangannya tahu seperti apa, kemudian hasil evaluasinya seperti apa, sehingga seperti yang diharapkan Bu Direktur tadi, kita semoga di dalam melakukan review ini itu sudah betul-betul memahami apa itu Rispro komersial, kemudian tata kelola, implementatif, kemudian juga yang tanda petik penugasan invitasi. Jadi pertama begini Bapak sekalian, kalau kita bicara Rispro, ya, jadi jenis dan fokus pendanaan, ini berkembang. Jadi sejak awal, yang awalnya itu hanya Rispro komersial, kemudian bertambah tata kelola, dari yang kompetisi ini adalah komersial dan tata kelola, kemudian ada penugasan-penugasan tambahan, yang itu kita namakan Rispro inisiatif, yang itu terdiri dari invitasi, mandatore, kemudian kolaborasi internasional. Nah ini Bu Direktur ini terus terang sekarang juga agak pusing karena kalau dulu awalnya itu Dewan Pengawasnya ada 3 menteri, sekarang ada 9 ya Bu ya. Ada 9 punya keinginan semua, kira-kira seperti itu. Nah kalau kita lihat sebetulnya, apa sebetulnya fokus yang didanai oleh LPDP sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang, yang awalnya dari 6, 7 dan sebagainya sekarang sudah menjadi 11. Yang ini saya kira kita juga mengacu pada rilim yang itu sudah di baik itu TNN maupun Ristekdikti. Nah kemudian kalau kita lihat dari Rispro kompetisi tadi dengan yang mandatore, ini sebetulnya intinya yang kolaborasi dan mandatore ini 11 bidang. Kemudian yang khusus invitasi ini memang tadi sudah diinformasikan Bu Direktur ada 3, dan sekali lagi yang berjalan kemarin baru kendaraan listrik Molina, kemudian yang 2 ini baru, dan sekali lagi tahun ini pun yang berjalan sementara adalah kesehatan dan obat. Nanti termasuk mohon izin untuk sedikit mereview sebetulnya kalau perbedaan invitasi dengan Rispro komersial itu kira-kira seperti apa. Baik, Bapak yang saya hormati, nah ini saya akan menyampaikan data ini untuk kehati-hatian kita. Jadi artinya sebetulnya sekali lagi LPDP sampai saat ini sudah mendanai jumlah kontraknya itu sudah 150 mulai tahun 2013 sampai tahun 2018. Tapi sekali lagi memang antar tahun ke tahun ini ada perbedaan-perbedaan dari kebijakan dari pimpinan direktur utama pada waktu itu ada perbedaan, sehingga di sini di 2014 cukup besar 115 M kira-kira, kemudian turun, kemudian mulai tahun 2017-18 ini naik lagi, dan semoga 2019 ini nanti ada kenaikan lagi. Nah kalau kita evaluasi, kita lihat itu memang Rispro komersial ini yang sejak awal sebetulnya memposisikan LPDP itu pembiayaan di mana, yang Rispro komersial ini yang paling banyak, dari sebanyak 79 sampai 2018. Kemudian yang Rispro implementatif ini ada 60, kemudian yang Molina itu 2 tahun berjalan pendanaan itu ada 10, kemudian yang terakhir di tahun 2017 ini DIPI ada 1 paket yang membiayai 11 penerima dana riset. Nah ini kira-kira kalau kita lihat di
tadi sudah disampaikan Bu Direktur, saya kira ketahanan pangan ini masih dominan, tata kelola energi dan sebagainya. Nah, termasuk mungkin kebijakan LPDP ke depannya itu apakah juga masih mau mengcover bidang yang cukup banyak seperti ini atau nanti fokus di beberapa bidang, walaupun nanti pasti akan ada protes-protes itu nanti Bu Direktur dan Pak Direktur Utama yang akan menentukan. Tapi kalau kita lihat di sini itu memang pendanaan yang terbesar proporsinya itu Molina, walaupun hanya baru 10 proposal itu 47%, kemudian yang riskpro komersial 39%, baru diikuti yang implementatif sama yang DP. Kemudian Bapak yang saya hormati, nah ini yang mohon kehati-hatian kita di dalam proses review. Secara umum semua yang sudah berjalan sampai tahun 2017 Desember itu kira-kira ada permasalahan-permasalahan yang itu pasti awalnya disebabkan oleh kita reviewer pada waktu melakukan review itu pasti kurang ya sesuai dengan apa yang diharapkan di riskpro ini. Jadi sebagai contoh, riset yang melakukan addendum ini cukup banyak, 20. Jadi artinya di tengah jalan itu harus ada addendum. Alasannya berbagai macam. Jadi ada yang kesehatan ketua periset, kemudian substansinya ternyata bergeser dan sebagainya. Kemudian ada masalah pengadaan barang dan jasa, kemudian administrasi. Nah ini ada 20. Kemudian riset yang mengalami kendala. Nah ini ada 8. Jadi alasan klasik biasanya itu di mitra. Ya, jadi sekali lagi makanya Bapak Ibu nanti begitu mengevaluasi mitra itu betul-betul harus jeli. Ya, jangan sampai ternyata mitra yang dicantumkan itu tanda petik hanya sekedar kertas. Nah kira-kira gitu. Itu tolong dilihat aja di web termasuk profilnya seperti apa. Jangan hanya percaya apa yang ditulis di situ, tapi bisa dilihat di web profilnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Jadi karena mitra kemudian yang berikutnya itu luaran. Ya, jadi artinya yang dijanjikan seperti apa dan sebagainya ternyata apa yang ditulis itu tidak tercapai. Kemudian ya alhamdulillah masih ada riset yang layak komersial, itu ada 11 ya. Jadi dari pangan 7, energi 3, ekobrut 1. Nah, dari 11 ini ya, ternyata termasuk yang memenuhi standar komersial yang sebetulnya riskpro komersial itu adalah ini ya. Jadi sekali lagi luaran riset yang memenuhi standar industri sebelum diproduksi massal atau standar mitra sebelum diimplementasikan di lapangan. Nah ini ternyata hanya ada 6. Jadi artinya cukup ya alhamdulillah gitu ya. Tapi sekali lagi sebetulnya yang kita inginkan tidak seperti ini. Dan saya kira Bu Direktur sekarang sudah tidak lagi semoga tidak lagi tahun ini harus ada penyerapan dana sekian banyak, sekian proposal. Nah, kalau sudah seperti itu kemungkinan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya pasti akan terjadi lagi. Jadi ini kira-kira gambarannya pangan, kesehatan obat, ekobrut, kemudian sosial keagamaan ini yang sudah mendekati ke apa yang kita inginkan. Baik, Bu Bapak yang saya hormati, saya kira begini. Jadi sebetulnya LPDP ini kalau terkait dengan kerangka kerja mutu, jadi bagaimana sebetulnya mengawal proposal itu dari usulan, kemudian dalam proses, kemudian output, itu sudah luar biasa. Dan tahun ini 2019 ini ada hal yang baru yang tadi sudah diinformasikan Bu Direktur, ada 80 sekian proposal yang harusnya masuk ke kita review, tapi karena tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh institusi sehingga itu kita anggap gagal. Memang prasyaratnya harus itu. Tapi tadi saya bicara dengan Mas Pati, mungkin diundang lagi saja karena batch kedua itu akan segera juga diluncurkan nanti tanggal 10 Juni. Jadi artinya siapa tahu sebetulnya proposalnya bagus-bagus, hanya karena internal di institusi tersebut belum melakukan, itu bisa jadi tidak masuk ke kita.
Jadi sekali lagi baik itu risiko kompetisi, invitasi, kolaborasi internasional ini sebetulnya sudah ada sistem yang dikembangkan. Jadi artinya yang kita kasih cetak-cetak ini sebenarnya sudah tersedia programnya, ada secara online, itu sudah ada di LPDP. Jadi mulai dari input saya kira ini sekali lagi kita melakukan pertama dari level atau tingkatan dari kesiapterapan teknologinya ini kita pinjam dari open source dari Ristek Dikti, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Kemudian penilaian mandiri ini termasuk self assessment yang dilakukan oleh institusi, ini yang prasyarat tadi harus ada. Kemudian penilaian substansi ini Bapak Ibu yang akan melakukan nanti. Kemudian budgeting, review dan sebagainya ini termasuk teman-teman dari LPDP. Kemudian di dalam proses sendiri itu teman-teman sekali lagi para peneliti itu kita paksa harus melakukan pelaporan melalui SIMONI. Jadi artinya sistem informasi monitoring evaluasi ini dari proses maupun output itu juga sudah disiapkan. Jadi mulai dari ketua risetnya harus melakukan apa, institusi tadi harus melakukan apa, kita sebagai reviewer kemudian analis riset, dan termasuk kita juga teman-teman peneliti ini harus melaporkan. Jadi ada bulanan, kemudian internal monitoring, kemudian indikator kinerja risetnya, ketercapaiannya seperti apa, kemudian juga termasuk risiko readiness levelnya seperti apa. Jadi artinya apa Bapak sekalian, sebetulnya kita sudah membangun sistem sedemikian rupa sehingga agak licin ya. Terus terang mungkin yang ada beberapa peneliti yang merasa kok ribet dan sebagainya ya, mungkin seperti itu, tapi sebetulnya ini kalau bisa dilakukan itu semua jadi enak. Oke. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kita bicara risiko komersial seperti apa. Nah ini termasuk nanti Bapak Ibu yang sudah memberi catatan-catatan setiap proposal yang direview itu nanti tinggal mencocokkan lagi apakah kira-kira sama atau tidak. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira intinya riset-riset yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia ini sudah banyak sekali dana-dana yang tersedia. Sekali lagi baik itu dari Kemenristek Dikti, LIPI, DIPI, Balitbank, Kementerian, Pemda dan sebagainya, dan ada juga yang itu dari investasi publik atau pemerintah. Nah sekarang sekali lagi kita memposisikan untuk LPDP itu mau main di mana? Ya. Jadi Bapak yang saya hormati, sekali lagi bahwa LPDP terutama kita bicara risiko komersial itu sebetulnya kita itu sudah memposisikan oke, ada redundant sedikit mungkin dengan Kemenristek Dikti, dengan LIPI, tetapi kita akan memulai sebetulnya itu kalau sudah ada ketercapaian TKT-nya 5. Jadi artinya apa? Dengan mudah kalau memang proposal Bapak Ibu mengatakan ini risiko komersial, TKT-nya belum 5 ya sudah. Berarti udah itu berarti nggak masuk ke sini. Ya. Sehingga sekali lagi ini ada aspek tingkat kesiapterapan teknologinya, ada tingkat kesiapterapan komersialnya. Sehingga kalau sudah lewat dari TKT 5 ini yang diharapkan dimulai di sini risiko main, kemudian 3 tahun berjalan itu minimal sudah sampai di sini. Jadi artinya sudah ada produk teknologi atau siap peluncuran teknologinya. Termasuk Bu Ria, Bu Direktur tadi mengatakan sebetulnya harapannya kalau memang sudah siap betul itu ya tahun tambahan 1 tahun itu sudah ada produk yang ada di pasar, kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kalau kita lihat kita lihat satu persatu. Nah ini ciri-cirinya seperti apa sebetulnya, karakteristik dari risiko kompetisi. Yang pertama adalah maturasi, dewasaan. Ya. Di sini yang pertama mestinya proposal itu memiliki dokumen assessment telah mencapai TKT 5. Jadi sekali lagi dengan mudah kalau tidak TKT 5 ya jangan dipaksakan.
Dibuktikan dengan blueprint prototipe produk atau teknologi yang telah memenuhi konsep produk atau teknologi di P2, atau dokumen konsep ketentuan perundang-undangan, ini yang RISPRO tata kelola. Ya. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah studi kelayakan komersialisasi. Ya, jadi artinya sekali lagi bahwa kita minta persyaratan ada studi kelayakannya, mestinya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi mohon maaf juga, ini teman-teman peneliti ini kan pintar-pintar semua. Jadi timnya itu sebetulnya multidisiplin, nanti kita perlihatkan. Tapi di situ timnya nggak ada yang dari ekonomi atau dari mana analisis dan sebagainya, tapi membuat studi kelayakan semuanya layak. Nah, jadi nggak ada yang diusulkan di sini itu nggak layak, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu yang saya hormati. Sekarang yang kedua, jadi yang berikutnya karakteristiknya adalah multidisiplin. Nah ini terus terang begini Ibu sekalian, Bapak Ibu tolong betul-betul diperhatikan juga. Teman-teman kita itu senang dengan temannya sendiri. Jadi bukan berpikir bahwa untuk mencapai goal luaran yang seperti ini saya membutuhkan bidang apa saja. Nah itu yang kalau dilihat itu kan CV-nya satu fakultas, satu itu kira-kira seperti itu. Tolong dicek betul. Ya, ini multidisiplin. Jadi artinya tim riset terdiri dengan beragam keilmuan yang relevan untuk sekali lagi menjawab tujuan dari RISPRO yang diusulkan. Syukur-syukur bisa dari lembaga yang berbeda. Kemudian yang sangat kita sarankan kalau itu komersial mestinya ada salah satu dari ARD karena sekali lagi yang tahu persis produk ini akan dijual berapa, dalam kemasan apa, itu dari aspek pasar, itu adalah mereka yang ada di industri. Kemudian tahu ini efisiensi dari transformasinya, teknologinya seperti apa, termasuk itu teman-teman HRD di industri. Itu juga perlu kita masukkan ke dalam tim ini. Jadi intinya Ibu sekalian, nanti itu diizinkan untuk memberi saran, ya kan di paling belakang itu sarannya apa dan sebagainya, itu tolong kalau betul-betul dibutuhkan bidang untuk menunjang ke sana yang di situ belum ada, itu tolong bisa disampaikan. Oke, kalau yang ini saya kira udah umum sekali, dari minimal dokter atau setara. Kalau KKMI yang di swasta saya kira nggak masalah. Oke, kemudian yang berikutnya mitra, ini penting juga sekalian. Ya, bermitra dengan boleh investor, industri, ya, UMKM, koperasi, startup dan sebagainya. Ya. Kemudian termasuk di sini badan usaha di bawah perguruan tinggi. Tapi sekali lagi PTNBH itu sekarang semua hampir memiliki badan usaha di bawah perguruan tinggi yang itu tanda petik juga memfasilitasi para peneliti untuk bisa memproduksi sampai ke pasar dan sebagainya. Tapi sekali lagi harus dilihat betul kira-kira profilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan tata kelola, ini mestinya regulator. Jadi Pemda atau KL, kemudian termasuk aplikator, asosiasi profesi atau komunitas. Nah ini mohon dengan sangat sekali lagi mitra ini dicermati, karena nanti Bapak Ibu misalkan ditugaskan untuk melakukan setelah dipanggil untuk paparan, termasuk nanti visitasi, itu biasanya akan menemukan hal-hal yang aneh. Jadi artinya ternyata mitranya kok tidak seperti yang disampaikan dan sebagainya dan sebagainya. Ini tolong betul-betul yang penting menjamin bahwa si mitra ini mempunyai komitmen, mempunyai kapabilitas untuk memproduksi apa yang disampaikan hasil penelitian dari teman-teman peneliti. Jadi surat pernyataan kesanggupan sebagai mitra ini saya kira semua ada, ya. Tapi sekali lagi dicek betul bahwa kesanggupan itu kalau mau melihat tenanan atau enggak, beneran enggak, itu kira-kira bisa dilihat juga komitmennya seperti apa. NKI-nya itu biasanya prasyaratnya 10%, ya sudah dibuat 10%, nah itu sudah dicurigai saya kira itu. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira kita sekarang akan melihat, membandingkan
Jadi sebetulnya apa itu risk pro kompetisi yang terdiri dari komersial dan tata kelola. Jadi saya perlihatkan saja yang beda-beda, yang sudah tidak perlu karena waktunya juga dibatasi. Jadi kalau fokus riset tadi 11 bidang, oke, sama antara risk pro komersial dan risk pro kebijakan atau tata kelola. Kemudian disinilah yang membedakan luaran utama, luarannya. Jadi sekali lagi kalau komersial itu mestinya produk atau teknologi layak komersial. Ini utamanya sebetulnya. Kalau HKI dan sebagainya ini sebetulnya yang utama tapi nomor 2 lah kira-kira begitu. Nanti kira-kira tahun kedua, tahun ketiga akan muncul HKI lagi dan sebagainya. Tadi ada informasi dari Bu Direktur itu katanya kalau kita punya HKI itu bisa dipakai untuk agunan bank. Nah itu yang menggembirakan, tapi baru diperjuangkan. Jadi kemudian publikasi ilmiah saya kira itu yang lainnya. Kemudian kalau yang risk pro kebijakan, ini naskah akademi kebijakan, kemudian model-model tata kelola yang sekali lagi harapannya setelah selesai itu memang sudah diimplementasikan dengan mitra tadi. Oke, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, masalah dana saya kira ini tidak terlalu masalah, tapi intinya di sini biaya langsung itu 95% baik itu yang risk pro komersial maupun yang kebijakan, dan di dalamnya itu ada apa saja, jadi biaya personel, ada biaya langsung dan non personel dan sebagainya. Kemudian 5% ini yang kita namakan biaya tidak langsung ini sebetulnya dulu awalnya itu fee institusi. Jadi artinya biar para peneliti itu tidak mengumpulkan uang motongi HR atau yang lain untuk bayar institusinya, kira-kira seperti itu. Kalau institusinya masih mengambil fee dari penelitian, tapi sebagian besar perguruan tinggi sudah tidak. Oke, kemudian pencariannya 70% 30 sama antara kebijakan dan tata kelola. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini janji saja dulu. Jadi sekali lagi waktunya kita izinkan sampai 3 tahun. Plus 1 tahun persiapan alih teknologi atau pemanfaatan hasil riset hanya komersialisasi kalau memungkinkan. Tetapi sekali lagi setiap tahun dilakukan evaluasi. Jadi kemungkinan ya lanjut, kemungkinan tidak dan sebagainya seperti yang saya kemukakan di depan tadi, kira-kira demografinya seperti apa. Kemudian kalau yang kebijakan itu 2 tahun, nanti juga diizinkan 1 tahun persiapan alih teknologi dan sebagainya. Tapi intinya yang sekarang ini, kalau risk pro komersial ya 3 tahun dulu, kemudian kalau yang kebijakan 2 tahun dulu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di 2019 itu prosedurnya seperti ini buat sekalian. Jadi alur pendaftaran seleksi risk pro kompetisi. Jadi yang pertama itu memang di sini buat sekalian. Posisinya itu di perguruan tinggi. Jadi peneliti dan penilaian oleh institusi. Sehingga tadi ada 80 sekian itu tidak terjadi di sini. Sehingga sementara ya kita pending, artinya tidak masuk untuk kita lakukan seleksi. Kemudian setelah dari institusi ini baru masuk di sini ya di LPDP, dimulai dengan seleksi administrasi. Ini termasuk kelengkapan dan sebagainya, termasuk penilaian TKT dan sebagainya. Saya kira itu ada semua. Dan di sini biasanya teman-teman itu masih baikan. Jadi kalau ada kurang ini kurang itu dikontak. Kalau masih bisa memberikan tambahan kekurangan dalam waktu tertentu itu masih bisa diterima dan sebagainya. Kemudian sekarang ini posisinya adalah di sini substansi case evaluation. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu itu kita minta untuk melakukan evaluasi di sini, mereview proposal-proposal yang ditugaskan kepada Ibu sekalian yang Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya bisa, bidang saya sudah asap di situ. Nah ini. Kemudian aspek yang dinilai itu dari sisi kualitas, luaran, kemutakhiran, kemudian rekam jejak peneliti. Jadi ini tolong betul-betul poin-poin ini yang bisa menjustifikasi
Bapak Ibu bisa menjustifikasi layak atau tidak untuk dipanggil seleksi dan sebagainya. Nah ini setelah ini nanti buat sekalian yang lolos ya, ini satu proposal dinilai 3 reviewer, dan mohon maaf 3 reviewer ini independen, jadi tidak tahu menilai berapa dan sebagainya, dan nanti dari 3 itu akan direview, hanya dilihat direkap oleh administrasi. Kemudian kalau misalkan 2 itu nilainya kurang lebih 500 sekian, kok yang satunya rendah sekali 200 atau 300, itu tidak dicarikan reviewer tambahan ketika angka 4-nya, tetapi langsung diambil yang 2 terdekat. Jadi ini mohon maaf terpaksa begitu. Jadi dan itu nanti sudah ada catatannya siapa nih reviewer yang memberi tinggi atau rendah dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita independen. Oke, kemudian setelah itu nanti akan kita minta untuk paparan. Jadi kita panggil, kalau nggak hadir tanggal 10 Juni itu kita panggil untuk melakukan paparan, dan biasanya peneliti itu kelompok penelitinya yang hadir plus mitranya, termasuk nanti kita bisa menanya mitra dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti masih ada visitasi. Jadi artinya kalau kita melakukan visitasi, mungkin kalau laboratorium institusi perguruan tingginya itu udah lah nggak ini, malah ke mitra saja. Tolong minta saya visitasi ke mitra dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru nanti ada RAB termasuk dilihat oleh teman-teman administrasi, baru nanti ada rekomendasi dari kita, dari mulai desk evaluation, kemudian seleksi, visitasi, kemudian RAB itu ada rekomendasi, dan itu akan diputuskan oleh direktur dan direktur utama. Jadi artinya kita sifatnya itu memberi masukan saja, masalah diterima nggak diterima itu bukan kita ya. Jadi mohon dengan sangat jangan dibocorkan dulu dan sebagainya, nanti kita lihat bersama kode etik kita seperti apa sebagai reviewer. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira ini gambaran saja. Yang penting di sini sebetulnya institusi yang memiliki peneliti yang mengusulkan ke LPDP itu, RISPRO itu apa yang harus di verifikasi. Jadi sebagai contoh saja di sini ya, instrumen penilaian institusi ini, di sini ada aspek penilaiannya kesesuaian proposal riset dengan fokus RISPRO. Artinya mestinya lembaga itu ada yang mempelajari pedoman RISPRO itu kayak apa atau dan sebagainya. Semoga dilakukan betul, karena kebanyakan di perguruan tinggi itu saling nggak enak. Wong dosen itu nanti pejabatnya nanti ya jadi dosen lagi dan sebagainya, sehingga udah biar LPDP saja. Ya, kira-kira ada yang seperti itu, semua diklik ya, itu ada juga, tapi itu ada di catatan kita, termasuk kalau seperti itu ya nanti dikurangi jatahnya atau apa. Kemudian pengusul RISPRO ya terdiri dari periset multidisiplin. Harusnya sekali lagi, kalau benar institusinya yang diterima oleh Bapak Ibu itu sudah memenuhi ini semua, ya, memiliki roadmap. Nah, sekali lagi nanti saya kira besok Bu Tim akan menyampaikan seleksi itu bagaimana, termasuk roadmap itu yang benar seperti apa dan sebagainya, termasuk mempunyai HKI dan sebagainya. Jadi betul-betul sebetulnya ini peneliti yang pilihan betul, gitu ya. Kemudian yang diusulkan memiliki studi kelayakan, riset diusulkan memiliki dokumen pengujian, simulasi dan sebagainya, sampai kira-kira ada 9 poin itu yang harus dicetak-cetak, artinya yang diverifikasi oleh masing-masing institusi. Nah, sehingga setelah ini baru masuk ke kita. Jadi asumsinya sebetulnya yang sudah masuk itu sudah memenuhi persyaratan ini. Tapi sekali lagi kami meminta tolong kepada Ibu sekalian melihat sekali lagi apakah sudah betul atau belum. Oke, jadi kira-kira yang kita lakukan di LPDP ini kita mencoba lah kita transparan, termasuk penyampaian kepada kelompok peneliti. Jadi mohon maaf, nanti Bapak Ibu kalau memberikan rekomendasi atau saran rekomendasi itu akan kita sampaikan ke peneliti. Jadi artinya sebagai contoh, ini peneliti perlu tambah bidang yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut, bidangnya apa.
itu termasuk rekomendasi itu nanti akan kita tagihkan pada waktu kita undang untuk paparan. Dilakukan nggak sama para peneliti ini? Nah, ini termasuk sekali lagi di saran ini jadi penting. Sekali lagi Bapak Ibu tuliskan apa yang sebetulnya masukan untuk proposal tersebut. Tetapi itu sekali lagi yang direkomendasikan nilainya kira-kira untuk melakukan paparan. Oke, kemudian yang berikutnya riskpro invitasi. Ini di meja sebelah sana Prof. Sarani dan Prof. Haryo, Prof. Sultana ini yang saya kira akan melakukan review di sini. Jadi intinya begini, sekali lagi kalau kita bicara riskpro invitasi itu memang mohon maaf juga ini pilihan, termasuk mana-mana yang kita undang itu termasuk sudah ada daftarnya, ada listnya. Sehingga sekali lagi sementara ini ya kemarin Molina mobil listrik nasional itu, kemudian di 2019 ini kecuali nanti yang PowerPoint Euro ini ada instruksi Bu Direktur instruksi yang mendadak ini harus ada, mungkin juga akan diadakan, tapi sementara yang di sini adalah farmasi dan alat kesehatan. Jadi ini termasuk dan sekali lagi riskpro invitasi ini ya diizinkan mulai dari awal nurturing. Artinya diizinkan belum TKT 5 tetapi awal ada sedikit riset dasarnya itu diizinkan. Ya, itu. Baik, ini kira-kira kalau kita lihat dari persyaratan dari riskpro invitasi itu kira-kira sebetulnya sama. Yang membedakan buat sekalian adalah di sini nilai pendanaan yang tadi 70%, 30%, yang ini 60-40. Ya. Nanti kita lihat yang terakhir saja, yang terakhir yang resume perbedaan. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini buat sekalian, yang riskpro invitasi ini prosedurnya, mekanismenya itu juga sama. Artinya apa? Ada undangan dulu ya dari LPDP. Siapa saja yang diundang? Ini ada pusat unggulan iptek, ada perguruan tinggi klaster riset mandiri. Ini saya kira beberapa perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi dengan riset unggulan sesuai tema. Kemudian diminta untuk mendaftar dari baik itu kelompok individu maupun kelompok. Kemudian sekali lagi diketahui oleh yang lembaga yang mengusulkan tersebut. Ya, kemudian sama harus melakukan evaluasi diri dulu sebelum masuk ke LPDP, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, seleksi substansi, kemudian verifikasi RAB, penetapan penerimaan dan sebagainya. Nah ini yang kira-kira seperti ini dan di pedoman saya kira Bapak Ibu intinya sudah membaca kira-kira yang kita namakan layak itu passing grade-nya berapa. Ya. Oke, nah ini daftar pusat unggulan ilmu pengetahuan teknologi dan sains UI-nya ini ada saya kira nanti bisa dibagikan oleh teman-teman. Kemudian kalau perguruan tinggi yang masuk ke klaster riset mandiri ini kira-kira 14 perguruan tinggi. Kemudian dari kapan sebetulnya waktunya dan sebagainya ini hampir bersinggungan. Ya, kemudian seleksi hasil seleksi itu kira-kira bulan Juli baru akan kita umumkan. Oke, nah ini saya kira yang membedakan buat sekalian. Mohon izin kalau kita lihat dari riskpro kompetisi dalam hal ini lebih ke komersial dibanding invitasi itu sebetulnya seperti apa perbedaannya dari sisi input proses kemudian output keluaran. Jadi kalau yang komersial itu sekali lagi pertama TKT level 5. Oke, jelas. Kemudian fokus itu ada 11 fokus bidang tadi. Ini mengikuti ini. Kemudian pengusulnya itu udah sama, artinya dokter atau yang setara. Mitranya wajib ada dalam proposal. Kemudian asal institusi ini bisa berbagai. Nah, ini kira-kira.
Nah, kemudian termasuk prosesnya sama tadi sampai ke akhirnya untuk kegiatan, kemudian nilainya 2M, dan ini biasanya teman-teman semua dekat dengan 2M per tahun, ya kan? Kemudian jangka waktunya 3 tahun dulu, nanti bisa ditambah. Kemudian di sini ada 70-30, ya, ini sama. Kemudian kalau kita bicara invitasi, ini TKT-nya tidak ada, artinya tidak dipersyaratkan. Fokus, ya sekali lagi 2019 itu farmasi dan alat kesehatan. Nah, kemudian pengusulnya sama, mitranya ini sifatnya option, jadi boleh ada, boleh tidak, tapi lebih baik ada, nanti dinilai lebih, saya kira begitu. Kemudian asal institusinya ini khusus tadi yang diundang, ada UI, ada perguruan tinggi klaster tadi dan sebagainya. Nah, ini prosedurnya, saya kira prosesnya. Kemudian sekali lagi nilai pendanaan untuk yang invitasi ini sesuai kebutuhan dan output yang akan dihasilkan. Ini agak susah, artinya buat sekalian yang menjustifikasi, tidak ada batasnya. Ya, tolong Bapak Ibu bisa melihat betul kira-kira layak tidak untuk mencapai itu, membutuhkan dana sekian dan sebagainya. Kemudian jangka waktunya 3-2 tahun, persiapan dan sebagainya, tahap pencairannya yang beda 60-40. Ya, ini kira-kira outputnya saya kira tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir sebelum selesai di forum ini, pertama monggo kita sama-sama sebetulnya memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai reviewer itu apa. Jadi yang pertama tugasnya melakukan penilaian substansi proposal risiko sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPDP. Artinya sekali lagi kita sudah diminta, termasuk pedomannya masing-masing juga sudah kita terima dan sebagainya. Kemudian aspek penilaian substansi oleh reviewer itu meliputi pertama TKT, udah. Kalau TKT-nya ketemu berarti oke. Kemudian kualitas itu bisa kita buat roadmap risetnya seperti apa. Nanti besok mau disampaikan Bu Tin, Prof. Tin tadi. Tetapi paling tidak sekali lagi, kalau membuat roadmap riset saja itu tidak kelihatan, tidak bisa. Nah, itu saya kira sebetulnya termasuk di sini kualitas riset yang diusulkan itu termasuk yang tidak harusnya tidak kita rekomendasikan. Kemudian penilaian luarannya itu nilai strategis, potensi komersialisasi, nah ini penting, atau implementasi kalau yang tata kelola. Kemudian kalau kemutakhiran dan sebagainya, ini Bapak Ibu expertnya dari sisi kepustakaan diambil berapa tahun terakhir, state of the art dan metodologinya itu saya kira Bapak Ibu yang tahu persis di bidang masing-masing. Kemudian rekam jejak periset, ini sekali lagi tolong betul-betul juga dicermati, kira-kira periset ini dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu betul-betul risetnya itu mendukung itu atau tidak, yang kira-kira gitu. Jangan kemana-mana risetnya dan itu sekali lagi tidak memiliki arah yang jelas, roadmap yang jelas yang akan dicapai sampai di mana. Jadi sekali lagi produktivitas, relevansi keilmuan. Kemudian yang penting lagi adalah kalau kita bicara industri, pengalaman kerjasama dengan industri, ini juga penting. Kemudian dari sisi kewajaran besaran nilai waktu dan sebagainya, ini Bapak Ibu saya kira sudah terbiasa untuk melakukan ini. Kemudian setelah itu menyusun rekomendasi calon proposal itu yang layak didanai. Jadi artinya rekomendasinya apa, itu yang belum didanai sebetulnya untuk paparan baru nanti berikutnya untuk didanai. Kemudian tanggung jawabnya memahami program pendanaan risiko dan menaati kode etik sebagai reviewer. Nah, sekarang kode etiknya apa? Nah, termasuk ini nanti kalau memang ada yang kok saya ternyata mestinya tidak, itu bisa tuker, saya kira. Pertama, tidak boleh menilai proposal riset yang berasal dari institusi yang sama dengan institusi reviewer. Walaupun kita sudah dewasa, saya kira sudah profesional masing-masing, tapi mohon maaf juga di LPDP masih kita berlakukan seperti ini.
Kemudian tidak boleh melimpahkan tugas penilaian ke pihak lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini kan super sibuk, asistennya banyak, jangan dilimpahkan, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian melakukan penilaian dengan jujur dan objektif, tidak boleh berkomunikasi terkait proposal yang dinilai kepada calon periset Rispro. Jadi tadi tertutup karena apapun yang Bapak Ibu rekomendasikan itu keputusannya tetap di sidang direktur utama, kira-kira seperti itu. Kemudian dilarang membocorkan hasil penilaian proposal kepada siapapun kecuali pihak berwenang. Berwenang itu maksudnya LDB. Menjaga nama baik lembaga pengelola dana pendidikan, menjaga hak kekayaan intelektual periset. Jadi sekali lagi karena ini Rispro ini sudah dekat-dekat dengan para peneliti saja, menjaga tidak publikasi dulu, alasannya ini ada HKI-nya dan sebagainya, sehingga ini Bapak Ibu juga diminta untuk menjaga ini. Ya. Oke, tidak diizinkan menggandakan, menyebarluaskan dan sebagainya. Tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dan sebagainya, apalagi di bulan puasa. Baik, saya kira itu, dan ini prestasi di 2018 saja. Sekali lagi di 2000 bukan total 2008 sampai Desember 2018. Tapi ini ya syukur saja lah, kita bersyukur saja. Jadi yang dari 256 miliar yang sudah dialokasikan oleh LPDP untuk riset ini, sekarang sudah mencapai desain industri 1, kemudian variasi tanaman yang akan di launching itu 1, merek 3, hak cipta 2, kemudian paten 39. Itu sampai Desember 2018. Jadi saya kira itu Bapak sekalian, dan sekali lagi mari kita sama-sama menjalankan tugas sesuai dengan harapan tadi Bu Direktur, dan semoga yang kita review ini, karena kedepannya itu kalau bocoran dari Bu Direktur itu akan ada dana yang cukup manfaatnya untuk riset ini cukup ada banyak, sehingga kita juga saya kira kedepannya masih ingin Bapak Ibu berpartisipasi di dalam review ini, dan sekali lagi hasil risetnya itu akan sesuai dengan harapan Rispro, baik itu komersial maupun implementatif. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.